Ulul Albab 2 Purworejo. Dan acara yang keempat adalah kajian Tarhib Ramadan dengan tema Ramadan wujudkan pribadi ikhlas dan berkualitas bersama Ustazah Hajah Umi Marfuah SAG. Dan acara yang kelima dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari acara bersama-sama kita awali. Pertama pembukaan. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah, acara di sore hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan sesuatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara yang kedua tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Amuji. Tanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدنا منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Mas ASAG sebagai pembawa tausiah yang akan menyampaikan tausiah pada hari ini. Yang kami hormati ayah bunda, orang tua, siswa-siswi SITU Al-Albab 2 Purworejo. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SITU Al-Albab 2 Purworejo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan kesehatan yang selalu kita rasakan sampai hari ini. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa dipertemukan acara kita, yaitu acara Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan iman, ketakwaan, serta kesehatan bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai nanti yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu Purworejo yang saya hormati,
Wabil khusus kepada Ustazah Umi Marfuah mereka dan Bapak Ibu wali siswa yang hari ini bisa meluangkan waktu untuk sama-sama kita untuk berkolaborasi ilmi dan semuanya bisa melaksanakan bulan suci Ramadan nanti dengan baik dan bisa mempersiapkan diri kita sama nanti kita di bulan Ramadan beserta keluarga kita untuk sama-sama menghadapi bulan Ramadan ini dengan baik. Semoga bulan Ramadan tahun ini akan meningkat amalan kebaikan kita serta mendapatkan keberkahan, ampunan dari dosa-dosa kita serta amalan kita selama di bulan Ramadan akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kami seluruh guru karyawan SITU Al-Fadhiliyah Purworejo mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan dengan baik dan kami semuanya mohon maaf dengan segala dan semua kesilapannya mohon untuk ditubuhkan sebelum kita tutup. Sambutan ini dari saya banyaknya ya cukup satu saja. Itu yang di samping Allah dengan yang berhubung sudah Ramadan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Barangkali itu mudah-mudahan semuanya bisa menangani semua ilmu yang akan disampaikan. Saya mohon maaf dengan segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan yang telah memberikan sambutan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon sekali lagi untuk mematikan mikrofonnya, ya sekali lagi mohon untuk mematikan mikrofonnya karena acara ini akan kita mulai, ya sekali lagi mohon perhatiannya dengan sangat untuk niat mohon ya, lagi mikrofonnya dimatikan dulu ya semuanya. Mohon sekali lagi untuk mikrofonnya dimatikan semuanya agar nanti pembicara bisa menyampaikan secara jelas. Ya, Bapak Ibu semuanya kami mohon dengan sangat untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu acara inti kajian Tadhib Ramadan dengan tema Ramadan wujudkan pribadi ikhlas dan berkualitas bersama Ustazah Hajah Umi Marfuah SAG. Untuk itu kepada Ustazah Hajah Umi Marfuah SAG kami persilakan. Emang muter-muter di situ itu emang karo betati juga ngono gue belajar. Bener banget. Untuk jiwa sabar dan mulia puasa Ramadan. 1000 dosa dihapuskan. Anda. Ya wes tak ibu tak boleh ditonton. Una ngene. Mohon untuk lagi ya.
Mohon untuk semuanya saja, Bapak Ibu semuanya, dimohon untuk mematikan mikrofonnya ya. Ya, itu masih mendengar suara ya. Sekali lagi, ini sudah kami siapkan. Dimohon untuk semuanya saja dengan sangat untuk bukan ya. Nanti Terima kasih Pak Arifin. Suara saya sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata alaina. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul Ramadan. Insyaallah Bapak Ibu yang semoga kita semuanya dirahmati Allah yang mempertemukan kita di kesempatan kali ini walaupun lewat daring, mudah-mudahan keikhlasan kita dalam bermuajahah lewat daring ini menjadikan salah satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dan keberkahan, kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih kepada SDIT Ulul Albab II yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga menjadi keberkahan yang semuanya. Dengar. Lagi Mbak, bentar. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Baik, sudah kedengaran belum, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya mungkin udah banyak yang kenal ya, tapi bisa jadi ada satu dua yang belum kenal. Saya tadi disampaikan nama Umi Marfuah, saya tinggal di Kerandegan di Pondok Pesantren Nurul Wahid dan sekarang diamanai untuk menjadi kepala SD Tahfidz di Nurul Wahid, juga ini sedang merintis TK Tahfidz. TK Tahfidz di Kerandegan juga. Saya pernah ya memang mungkin Allah memberikan peluang amal lewat dunia pendidikan ya dari dulu sampai mudah-mudahan istiqomah sampai kapanpun. Pernah menjadi kepala TKIT Ibn Abbas Kebumen, kepala SDIT Ulul Albab II Purworejo, kepala SMP Ulul Albab, dan saat ini di SD Tahfidz. Anak saya 5 dan ya ini profil keluarga saya ya. 5 dan 1 yang paling besar qadarullah Allah ambil Ramadan kemarin. Mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan ampunan rahmat dan keridhaannya, juga doa buat anak-anak saya yang lain semoga senantiasa dalam rahmat keberkahan
dan keberuntungan, kebaikan dari Allah SWT. Juga doa istimewa buat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan apapun senantiasa dalam limpahan rahmat. Karena rahmat Allah itu melebihi segalanya, melebihi jangkauan kemampuan manusia, melebihi orang tuanya ya, melebihi segala keterampilan, kekayaan, kemampuan, dan apapun yang dimiliki oleh orang tua. Dan inilah yang terus kita mohonkan kepada Allah, semoga anak-anak kita itu selalu dalam limpahan rahmat. Ini yang Masya Allah ya, tidak boleh henti kita minta. Baik Bapak Ibu, kurang berapa hari kita ketemu dengan tamu istimewa. Tamunya ini benar-benar istimewa ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah punya gawe ya. Apakah mungkin khitanan, menghitankan anaknya, atau mungkin mantu, atau mungkin hal yang lain, di mana di situ kita menyengaja akan menghadirkan tamu. Pasti persiapannya luar biasa ya. Persiapan yang akan kita lakukan itu luar biasa. Dari membentuk panitia, merencanakan segala rupa dari A sampai Z, sampai menunya, dan lain-lain itu kita rancang sebegitu rupa, karena kita ingin menyambut tamu-tamu yang akan kita undang itu nanti dengan semaksimal yang kita lakukan. Nah, ini tamu ini tanpa kita undang tamu ini Allah datangkan gitu. Dan kenapa Allah datangkan tamu ini? Karena memang ini salah satu bentuk rahmat Allah yang di antara rahmat yang lain yang banyak sekali Allah berikan kepada kita semuanya. Allah tahu kita ini hambanya, kita ini manusia yang ya kadang taat tapi sering maksiat ya. Kadang berbuat kebaikan tapi sering berbuat kelalaian. Nah, Ramadan ini Allah datangkan sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah untuk membakar dosa-dosa kita, membakar kejelekan-kejelekan kita yang lalu, sehingga ini sebuah paket istimewa, tamu yang membawa paket istimewa buat kita. Yang ini mestinya kita coba renungkan, kita coba maknai sebagai sebuah yang tidak bisa diberikan dan tidak bisa kita dapatkan selain di bulan Ramadan ini gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Istimewa banget lah. Nah, maka mestinya kita bersama-sama kemudian menyambut. Mungkin admin bisa unmute audiens yang lain biar suaranya tidak masuk. Ya. Admin bisa unmute audiens. Baik. Nah, maka banyak hal yang perlu kita persiapkan dari persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah itu gini, misalkan gini, kita mohon kepada Allah mengisikan hati kita agar kita bisa dipertemukan Allah dengan Ramadan dengan sebaik-baik perasaan, sebaik-baik keimanan, sebaik-baik penghayatan, sebaik-baik pemahaman gitu. Bahkan Rasulullah ya dan para salafus soleh mendawamkan doa ketika sudah memasuki bulan Rajab, Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah untukku di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Artinya mereka orang-orang soleh itu begitu memasuki bulan Rajab itu suasananya sudah selak pengen ketemu Ramadan gitu. Di hatinya itu sudah hawa-hawanya Ramadan. Jadi ruhiyahnya itu udah dipersiapkan sebegitu rupa jauh-jauh sejak bulan Rajab. Nah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bahkan tinggal 3 hari lagi ya. Insya Allah nanti Selasa, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita, memberikan rizki Ramadan ini buat kita semuanya. Dan sisa-sisa hari penghabisan Rajab Sya'ban ini kita gunakan untuk pengkondisian ruhiyah kita ya. Kalau misalkan ya, gimana kita berbanyak zikir, istighfar, sholawat dan sebagainya, agar hati kita tuh terkondisikan bisa in masuk ke bulan Ramadan itu. Jadi sudah kayak latihan pemanasan, karena Ramadan ini nafas panjang, kalau tidak kita persiapkan, ya kita mungkin dapatnya ala kadarnya.
Kemudian persiapan fikriyah. Persiapan fikriyah itu bagaimana kita mengilmui Ramadan, dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham. Di tempat-tempat lain juga kajian tentang bagaimana mengilmui Ramadan ini sudah banyak sekali, meskipun ternyata banyak sekali hasanah-hasanah keilmuan tentang Ramadan itu yang banyak yang kita belum tahu, sehingga memang tidak boleh berhenti belajar ya. Dan sekarang di masa pandemi ini, meskipun kita sangat tidak menyukai dan kita ingin pandemi ini segera berakhir, tapi salah satu hikmahnya kita bisa banyak mengikuti kajian-kajian dari para pakar lewat online, lewat Zoom dan sebagainya. Tinggal kita mau apa enggak saja. Dan alhamdulillah hari ini fasilitasi oleh sekolah, kita bisa bersama-sama untuk ya memfokuskan beberapa menit ke depan untuk kita bicara tentang Ramadan. Persiapan jasadiah, karena Ramadan juga namanya ibadah yang melibatkan fisik ya, melibatkan jasad kita, tentu ini juga perlu dipersiapkan. Kita mohon semoga Ramadan nanti kita semuanya sehat, jiwa raga kita. Persiapan maliyah, ya maliyah bukan hanya bagaimana kita menyiapkan menu buka dan sebagainya, tapi Ramadan ini kan banyak sekali amaliyah-amaliyah yang istimewa, dilipat gandakan. Dari ibadah puasanya saja udah istimewa, Allah sendiri yang memberikan pahala. Amaliyah-amaliyah yang lain juga begitu bertaburan bonus. Kalau kita bayangkan gini Bu, pahala itu bonus ini ya. Misalkan kita nabung di bank, kemudian pahala itu Allah lipatkan, itu kita bayangkan itu bonus dari tabungan kita gitu. Pasti kita akan bersemangat kan ya. Nah, kita sebagai manusia yang matre ya, kita manusia yang matre, yang ukurnya itu kalau sesuatu yang sifatnya materi itu gampang, nah, kita perlu analogikan ke sana. Dosa itu kita bayangkan sebagai hutang. Nah, Ramadan nanti adalah pembebasan hutang-hutang itu gitu. Pahala itu adalah pelipat gandaan saldo tabungan kita. Kita bayangkan analoginya ke materi-materi itu ya. Sehingga kita meskipun mungkin orang-orang yang solih ya, orang yang solih itu sudah nggak mikir kayak gitu, tapi kelasnya kita masih perlu kita ini masih perlu dibayangkan ke hal yang sifatnya materi itu, dan itu lebih dari materi gitu, yang harus memberikan itu lebih dari sekedar materi. Kemudian persiapan amaliyah. Nah, Ramadan itu sesungguhnya untuk berbuat baik itu luar biasa. Maka kita manfaatkan, jangan sampai sama saja ya, amaliyah Ramadan dengan tidak Ramadan sama saja. Perlu kita agendakan dari awal. Kalau ya saya sama anak-anak biasanya H- sekian dari bulan Ramadan itu bikin raker menjelang Ramadan. Nanti tilawahnya mau hatam berapa kali, nambah hafalannya mau nambah berapa kali, agenda sampai jadwal harian, misalkan habis subuh ngapain, habis sahur ngapain, sampai sehari 24 jam kali 1 Ramadan. Itu kita buat raker bersama anak-anak. Itu dari dulu ketika anak masih kecil-kecil sampai sekarang anak udah gede-gede semua ya, paling kecil kelas 7 SMP. Nah, kita perlu begitu sama anak-anak sehingga kita bersama keluarga itu terbimbing dalam memasuki Ramadan itu dengan harapan Ramadan itu nanti lebih muntijah, lebih produktif lagi. Termasuk pembagian, ini kan masih anak-anak masuk sekolahnya masih nggak normal ya. Dibagi sebegitu rupa sehingga nanti produktif kita juga mengendalikan diri bersama anak-anak itu terarah karena kita ada program yang kita sepakati gitu. Dari sekolah juga saya yakin ada apa itu tuntunan ya, harus ngapain, tapi manajemen utama tetap ada di rumah bersama orang tua. Nah, ini yang perlu kita kelola. Kita bikin raker kecil-kecilan bersama anak-anak. Ramadan besok kita mau seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita bergairah menyambut Ramadan karena sebegitu istimewanya, bulan yang istimewanya ini ya, ada PR bikin dekorasi sambut Ramadan dan lain-lain. Nah, itu sebagai salah satu upaya untuk menanamkan kegembiraan di Ramadan, termasuk juga untuk anak-anak yang belum balik. Bisa kita sisipkan hadiah-hadiah gitu ya. Misalkan
ketika anak masih dalam taraf latihan puasa. Kalau puasa sehari sampai sore hadiahnya ini. Nanti kalau bisa tilawah, target yang kita rakerkan, ya, yang kita buat bersama-sama, menampung keinginan orang tua, harapan orang tua, tapi juga ukur kemauan anak, sehingga amal Ramadan dalam keluarga itu tidak memaksakan, tapi juga ada pilihan dari orang tua ya. Ada memang orang tua pengennya kayak apa sih gitu. Nah, perlu juga ya bayangan-bayangan hadiah-hadiah, meskipun tetap juga kita sampaikan kepada anak-anak bahwa hadiah yang paling istimewa adalah dari Allah, yang tidak terbatas. Tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas bentuknya. Jadi kita ini perlu kita tanamkan ke anak-anak, sehingga kita bukan hanya motivasi materi. Nah, baik. Hari ini kita akan bicara tentang fikih puasa, fikih, tapi bagaimana kita bersama-sama agar berusaha agar puasa ini ada hikmah, karakter istimewa, dan memang Allah sendiri juga mengatakan dalam itu seminar cewek-cewek ya betul. Tadi dibacakan oleh Ustaz Samuji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu hasil rumusan karakter yang akan terbentuk dari amalia Ramadan itu apa? Pribadi yang bertakwa. Jadi bukan sekedar kemudian 30 hari kita bisa tuntas puasanya, selesai tilawahnya dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana kemudian puasa yang kita lakukan itu ada bekas pembentukan karakter, di mana karakter yang disebut oleh Allah itu adalah pribadi takwa. Nah, bismillah, bagaimana kita berikhtiar ya, berikhtiar dan memohon kepada Allah semoga puasa kita bisa membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa dengan kadar ya, kadarnya Allah alam ya, karena takwa itu istimewa sekali. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama bahwa kita perlu menghadirkan keikhlasan kepada Allah. Jadi menjalankan ibadah puasa ini nggak boleh asal-asalan tanpa niat. Niat secara fikih niat harus ya di malamnya, harus niat itu secara fikih. Mengikrarkan niat bahwa kita mau puasa. Anak-anak perlu kita bimbing nih. Nggak bisa kita puasa asal sahur kemudian pagi sampai sore nggak makan, nggak melakukan apa yang membatalkan puasa, tapi niatnya kita bimbing ya anak-anak kita untuk mengikrarkan niat itu, dan sisi ikhlasnya perlu kita kuatkan bahwa ini bukan untuk apa-apa kecuali ini adalah ya Allah lillah, untuk menjalankan perintah Allah. Kita merasanya tuh ya akad kita ke Allah gitu, akad kita ke Allah. Jadi kan spesial sekali Bapak Ibu yang mungkin bekerja menjadi aparat negara dan sebagainya, diambil sumpah jabatan itu, diambil sumpah di bawah kitab suci di hadapan pimpinan dan sebagainya, itu kan rasanya istimewa sekali. Ada sebuah pertanggungjawaban yang mesti kita terbayang ya, terbayang. Nah ini keikhlasan ini ikrar kita kepada Allah. Jadi akad kita ya, akad kita ke Allah istimewanya sekali. Kita ngadep Allah, menyampaikan, menghaturkan, memohon agar kemudian kita bisa diikhlaskan. Lillahnya ini perlu kita perbaharui terus gitu ya. Nah, ada sebuah kekuatan mental yang luar biasa kalau ini kita dawamkan, kita coba munculkan setiap kita akan melakukan sesuatu, merenung, diem, kita ingat Allah, kita ngadep Allah, kemudian ya semoga puasa kita ikhlas hanya karena Allah. Ini sebuah syarat, salah satu syarat di antara dua syarat agar puasa kita diterima. Salah satunya adalah memenuhi keilmuan sebagaimana yang Rasulullah contohkan puasanya, bagaimana Rasul puasa, dan yang satunya adalah ikhlas. Dua-duanya ini harus klop. Kalau hanya salah satu tetap masih timpang ya. Kita puasanya udah seperti Rasulullah tapi cara-caranya dan sebagainya udah seperti Rasulullah tapi kurang ikhlas, kurang lillah, ya otomatis juga
nggak akan diterima. Sebaliknya ikhlas banget tapi tidak sebagaimana yang Rasul contohkan, ya nggak akan diterima. Nah, dan semua ibadah begitu, bukan hanya puasa. Apalagi nih puasa ya, yang istimewa sekali. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah yang perlu kita perhatikan bagaimana agar puasa kita menjadi istimewa, punya nilai lebih, yaitu bagaimana agar kita semua orang yang melakukan ibadah puasa itu mendapatkan ampunan, mendapatkan surga yang spesial. Anak-anak hafal nih, surga bagi orang yang puasa, surga Ar-Rayyan ya. Di samping ikhlas, sudah memenuhi apa yang Rasul tuntunkan, tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, perlu dilengkapi dengan melakukan amaliyah Ramadan yang menjadikan amaliyah Ramadan kita lebih istimewa. Apa-apa yang dianjurkan, kalau yang wajib-wajib jelas ya, di luar bulan Ramadan juga kita lakukan. Nah, ada amalan-amalan pelengkap yang menjadikan amalan Ramadan kita itu menjadi lebih istimewa. Nah, inilah yang akan mendapatkan balasan lebih juga dari Allah. Kalau yang masyhur itu tarweh ya, tarweh. Ya kita ajak anak-anak kita untuk tarweh sesuai dengan kondisinya ya. Kalau sekarang mungkin masih masa pandemi, di beberapa tempat masih menganjurkan tarweh di rumah. Ini jangan diterima dengan keluhan. Jangan diterima dengan keluhan membayangkan seandainya ada pandemi. Atau kenapa sih kalau di mall, kalau di tempat wisata boleh, tapi kalau di masjid nggak boleh? Tidak, kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Karena memang menghadapi pandemi ini dibutuhkan kelapangan dada dan juga pemahaman yang tidak sederhana, pengendalian sikap dan sebagainya. Ya kita mencoba untuk berdamai, bukan berdamai dengan corona ya, berdamai dengan kebijakan yang ada di sekitar kita. Itu insya Allah lebih baik buat kita semuanya. Kalau di lingkungan kita masjidnya boleh dipakai buat tarweh, ya dengan sebegitu rupa hati-hati tetap menjaga protokol kesehatan ya, kita bisa di situ. Kalau di situ memang masjid belum boleh dibuka karena kebijakan setempat, itu kita hormati, kita tidak usah kita caci, tidak usah dibanding-bandingkan dengan mall, dengan pasar, dengan tempat wisata dan lain-lain. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat kita semakin dongkol dan ya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, maka kita tadi seperti di awal, kita perlu melakukan persiapan amaliyah yang membuat Ramadan kita lebih istimewa. Kita perlu agendakan nih nanti Ramadan kita bersama anak-anak, bukan hanya anak-anak ya, tapi orang tua bersama anak-anak, bukan hanya anak-anak yang disuruh khatam, bukan hanya anak-anak yang disuruh infak, bukan hanya anak-anak yang disuruh ini itu, tapi kita orang tua juga ada target istimewa karena anak-anak sifatnya masih latihan. Kalau kita kan sudah ini ya, sudah dihitung sebagai hamba Allah yang udah tidak ada tawar-menawar lagi nih, kita udah dewasa begini, bahkan mungkin jatah usia kita entah masih berapa, kita nggak tahu. Nah, kita lebih produktif lagi untuk menyusun amaliyah Ramadan. Kita lipatkan berapa kali nih dari amalan sebelum Ramadan. Misalkan sebelum Ramadan itu tilawahnya sehari 1 halaman, nanti Ramadan 10 halaman lah, misalkan begitu ya. Atau sholat sunnah rawatib kemarin di luar Ramadan itu cuma sebelum subuh, besok tambah lagi sebelum duhur, setelah maghrib dan sebagainya. Kemarin sodakohnya di luar Ramadan di sekian. Nah, nanti di Ramadan ada target tertentu dan lain-lain. Kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa melingkupi, melengkapi dan menambah istimewa kualitas dari Ramadan kita. Spesialnya tadi ya, ampunan, kemudian pahala, dan pahalanya ini istimewanya semua amal Ramadan ini pahalanya Masya Allah dilipat gandakan gitu. Jadi ini mungkin ya kalau anak-anak diceritain begini seneng, wah gitu ya, nanti dilipatkan sekian sampai tak terbatas, wah seneng banget. Nah kita yang udah dewasa nih seneng nggak mendapatkan kabar itu, bahwa
apa yang akan kita lakukan itu kebaikannya akan Allah lipat gandakan, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Kalau kita nggak bahagia, ya kita perlu koreksi, ya Allah, ada apa dengan imanku ya? Engkau beri kabar bahwa Ramadan itu istimewa, dosa-dosa dihapuskan, pahala dilipat gandakan, kok aku biasa saja ya? Nah, kita mestinya bertanya, mengiba kepada Allah, ada apa dengan imanku ya Allah, kok sebegininya gitu. Kok nggak ada istimewanya ya nyambut Ramadan? Nah, ini menjadi apa? Sesuatu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Baik, yang ketiga, agar ini lebih istimewa lagi kualitas puasa kita bersama anak kita di rumah, bagaimana selain menjaga keikhlasan, menjaga dari apa yang membatalkan puasa, mengisi membersamai Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang beda, ditambah lagi bagaimana kita berusaha menahan nafsu. Nah, ini menahan nafsu serta perasaan hati dan pikiran kita dari selain Allah. Ini yang nanti puasa yang seperti ini yang kita jalani dengan semuanya ini, insya Allah puasa yang akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang berbeda, sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi apa ya? Ibaratnya kita kursus selama sebulan. Dengan apa-apa tadi yang saya sampaikan, ditambah yang ketiga ini, bagaimana berusaha menahan nafsu serta perasaan hati dan pikiran dari selain Allah. Jadi fokus lillah gitu ya. Apa-apa yang kira-kira Allah nggak suka nggak kita pikir, apa-apa yang Allah nggak berkenan nggak kita rasakan, apa-apa yang Allah suka itu yang menguasai, memenuhi ruangan pikiran kita. Itulah puasa yang nanti akan membentuk kepribadian yang berbeda. Jadi semakin bertambah berapa kali kita puasa ya, yang sudah dewasa, yang sudah tua ini, berapa kali kita puasa, maka buahnya apa? Semakin matang kepribadiannya, matang imannya, matang takwanya, dan otomatis kemudian semakin banyak kebaikan dan kebermanfaatannya. Jadi kita bisa mengukur puasa kemarin aku ada perubahan apa ya, puasa besok ini perlu kita agendakan nih, diawali dari bagaimana kita muhasabah. Kalau saya memang saya suka mengikuti tes kepribadian untuk mengukur kepribadian saya plus minusnya di mana sih. Nah, itu saya suka sekali. Alhamdulillah di Projo sudah banyak, ada beberapa psikolog ya. Kita bisa ya, kalau di sekolah itu kita jadikan program. Untuk mengukur, memantau kepribadian guru dan karyawan. Numpang nih melihat. Nah, kita kan melihat sisi kekurangan dari sisi kepribadian kita, misalkan ya banyak ya, sesuai kondisi kepribadian kita masing-masing. Itu ternyata apa? Kalau kita diminta semakin bertambah usia semakin bertambah baik. Semakin kita sekian kali melakukan puasa Ramadan, ketemu Ramadan, nah mestinya juga semakin bertambah baik. Bentuk kepribadiannya itu ya semakin baik. Meskipun juga di perjalanan ketemu hal-hal yang membuat degradasi, ya wajar, namanya kita manusia, bukan nabi, bukan malaikat ya. Kita benahi lagi. Nah, puasa yang tadi ya, yang ikhlas, lillah, kemudian digenapi dengan amalan-amalan yang mengkondisikan kita sehingga tidak sempat melakukan yang sia-sia, tidak sempat merencanakan yang Allah nggak suka gitu, karena kita ingin sepenuh waktu itu nanti dilimpahi rahmat Allah, diridhai Allah, dan membuahkan gini. Kita berpikir gini, ya Allah, udah cukup belum ya pahala yang aku punya untuk nanti membeli sorga gitu. Atau kita punya anak banyak, banyak apa sesuai jumlahnya ya. Kita punya anak-anak, kita berpikir, ya Allah, sudah cukup belum ya rahmat yang Engkau limpahkan dari amalan-amalan itu nanti backup, merahmati juga, melimpahi ke anak-anak. Sampai masa depan anak-anak nanti gitu. Sehingga kita akan
terus Ganti. berikhtiar, merenung, mau melakukan apa? Kayak ini Allah nggak suka deh. Kita eliminir. Kita mau berekspresi gimana? Kayak ini Allah nggak berkenan deh. Kita eliminir gitu kan ya. Bahkan sekedar lintasan pikiran, lintasan perasaan, apakah itu prasangka, apakah itu kemudian keluhan, apakah itu ketidakpuasan, kekecewaan, dendam, dan sebagainya, banyak sekali yang itu menjadikan hambatan dalam kita berbenah membentuk pribadi yang lebih baik. Nah, banyak item yang mestinya kemudian terbentuk setelah puasa, tapi saya rangkum di sini, saya simpulkan yang pertama bahwa puasa yang sebegitu rupa kita jalankan dari syarat rukunnya, keikhlasannya, amaliyahnya, terus juga bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan nafsu dan sebagainya, itu menjadi sarana yang efektif dan berpotensi untuk membentuk kita menjadi hamba Allah yang memiliki akhlak mulia. Jadi tadi semakin lama, semakin berkali-kali ketemu puasa, semakin bertambah mulia, semakin bertambah baik akhlaknya. Kalau kita ibu-ibu sebagai istri, akhlak kepada suami semakin baik. Suami kepada istri, akhlaknya semakin baik. Orang tua kepada anak juga. Jadi apa ya, kita ini bukan orang yang serba paham tentang banyak hal, ilmu komunikasi misalkan, ilmu parenting, ilmu psikologi dan sebagainya. Kita bukan ahli dalam segala hal, tapi dengan bimbingan Allah tadi ya, akhlak itu akan meminimalisir dari kesalahan-kesalahan, meskipun tetap saja kita akan ketemu dengan pilihan-pilihan salah. Itu pasti karena kita manusia. Tapi kita akan terminimalisir. Jadi tidak kemudian kekhilafan terus yang kita lakukan. Terus bagaimana menahan nafsu itu akan menjadikan kita memiliki terlatih jiwa kita dengan kesabaran. Dan ini modal utama untuk berinteraksi dengan anak, modal utama untuk menghadapi kenyataan ya, modal utama untuk menghadapi apa-apa yang tidak kita ingat tapi kok Allah berikan ya. Termasuk menahan apa-apa yang Allah nggak suka gitu. Jadi sudah fokusnya itu bukan lagi keinginan pribadi, bukan lagi ambisi pribadi, tapi selalu di cross check-kan dengan kira-kira Allah suka nggak ya kalau saya begini? Kira-kira ini. Jadi dalam pertimbangan apapun ya, memilihkan sekolah anak, memilih pakaian, memilih sikap di rumah, menghadapi perilaku anak, menghadapi perilaku pasangan, dan sebagainya, itu yang dijadikan konsultan ya dalam diri kita untuk memutuskan melakukan ini atau itu mikirnya Allah suka nggak ya? Sama-sama Allah suka, mana yang lebih Allah sukai ya, gitu ya. Nah ini Masya Allah ya, meskipun juga nggak mudah, karena nafsu kita juga jembalitan ya, nafsu kita penting delesep gitu, kadang menonjol, kadang ya nafsu karakternya begitu, dia selalu minta perhatian. Nah, terus apalagi kita dengan puasa yang tadi, dengan menahan nafsu dan lain-lainnya, itu kita akan logikanya begini, kita bisa mengelola diri gitu, kita bisa mengelola diri. Misalkan ya, yang hal yang umum gini, suasana Ramadan itu di berbagai media perubahannya luar biasa. Bintang iklan semua pakai jilbab, ya. Kebaikan-kebaikan yang muncul itu salah satu pengkondisian ya, kita syukuri, nggak usah kita seudoni ya puasa pakai ini, nggak usah ya, alhamdulillah itu suasana yang luar biasa terbentuk di bulan Ramadan. Kemudian gini misalkan, mau marah nek rakelingan ini, kalau nggak ingat puasa aku udah marah, ini kan sudah sebuah pengkondisian yang luar biasa. Kita ingat bahwa Ramadan kita nggak boleh marah. Nah, kita bisa mencari cara melampiaskan atau mengalihkan yang mestinya
kita leluasa melampiaskan marah, melampiaskan kecewa, kita ingat Ramadan gitu. Kemudian kita tahan. Nah, ini kan sebenarnya sudah kreativitas. Ya ada orientasi yang benar, pandangan yang benar, hubungan kita kepada Allah, pengendalian diri yang kuat, dan juga kreativitas. Karena ketika kita kemudian ingin marah, kita kendalikan, itu kita pasti akan mencari pelampiasan ya. Kita akan mencari penyaluran yang kemudian tidak merusak dari keistimewaan Ramadan kita. Ini ya berarti apa? Puasa itu akan melatih kita untuk ya kreatif, ya kreatif, berpikir, aku sebenarnya gini gitu, tapi ingat puasa. Mau berprasangka kepada suami, kepada anak, kepada pasangan, kepada teman kerja dan lain-lain. Ramadan nih. Nah, kita akan tadi sudah mengorganisir seliweran-seliweran perasaan atau keinginan yang tidak baik, itu kemudian kita alihkan, kita salurkan, terus kita kreatif nih. Kreatif untuk kemudian membimbing hati kita, membimbing perasaan kita itu untuk kemudian enggak kayak gitu. Nah, ini apa? Selama sebulan ya kita dilatih Allah dengan suasana Ramadan seperti itu. Dengan harapan apa? Ya setelah Ramadan bisa gitu. Bukan setelah Ramadan ya udah enggak Ramadan lagi. Atau bahkan mungkin dendamnya dituntaskan, disimpan nanti disampaikan setelah Ramadan. Bukan begitu. Ramadan sudah bisa, ya sudah bisa mengkondisikan, nanti setelah Ramadan juga diharapkan bisa. Ini yang kemudian menghasilkan kepribadian yang matang. Termasuk juga dengan Ramadan itu akhirnya menghadirkan inspirasi, motivasi untuk apa bisa selalu bertahan dalam keadaan apapun yang Allah berikan. Mungkin ya kita semuanya tidak suka ya kaitannya kemarin sekolah meminta pokoknya ini fokusnya bagaimana hubungannya dengan pandemi ya. Banyak sekali hal yang tidak kita suka Allah berikan. Dan banyak sekali apa yang kita suka, kita inginkan masih Allah tahan, belum Allah berikan. Nah, dengan Ramadan yang sebegitu rupa itu, kita bersyukur. Udah ketemu 2 kali Ramadan selama pandemi ya. Dulu-dulu kita berpikir, nggak ngebayang nih, mau sepanjang ini pandeminya ya. Tapi ternyata Allah beri sampai hari ini kita masih bersama pandemi. Udah 2 kali Ramadan. Bagaimana kita kemudian punya energi, punya inspirasi untuk bertahan dalam apa-apa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Bahkan bisa mengambil syukur ya, bisa tetap menghadirkan rasa syukur dalam keadaan yang tidak kita inginkan gitu. Ada nilai-nilai yang masih bisa kita syukuri dari kondisi-kondisi yang ada. Kita itu sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat itu pasti Allah timpakan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu silih berganti. Sesuatu yang membawa potensi sabar, sesuatu yang membawa potensi syukur itu silih berganti. Tidak mungkin terus-menerus ujian, juga tidak mungkin terus-menerus nikmat yang membahagiakan. Itu pasti akan Allah pergilirkan agar kemudian kita menjadi manusia seimbang. Meskipun juga kalau orang-orang tasawuf ya, orang-orang yang sholih itu apa itu ya? Nikmat ujian ya. Ujian ketidakbaikan, sesuatu yang tidak menyenangkan itu itulah bentuk cinta Allah. Masya Allah ya, bentuk cinta Allah. Pasti ada nilai istimewanya di sana. Keberlimpahan nikmat itu bukan semata-mata nikmat yang membahagiakan, tapi itu bisa jadi ujian. Nah, lebih dari itu, walaupun dalam keadaan yang serba tertahan, serba pas-pasan, serba ya penuh dengan ketidaknyamanan, masih bisa melakukan sesuatu yang memberikan nilai kebermanfaatan. Kalau kita lihat ya Allah di masa pandemi ini aneka rupa ya, ada yang mengeluh, ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan sekolah bisa jadi, ada yang menyalahkan macam-macam. Tapi saya melihat banyak sekali orang-orang yang kreatif sehingga masa pandemi ini pun bisa bertahan, bahkan bisa
bisa mengambil banyak hal yang itu kemudian bermanfaat bukan hanya buat dirinya tapi juga buat orang lain. Jadi kadang begini, ada orang yang masih bertahan menyalahkan kondisi ya, sementara ada orang yang sudah berlari untuk menghasilkan banyak hal dan memberi banyak hal. Nah, Ramadan dengan tadi bagaimana kita menjaga ikhlas, menjaga agar apa yang kita lakukan itu orientasinya ini Allah suka enggak, ya enggak suka kita kelola sebegitu rupa. Termasuk juga kemudian bagaimana kita mengendalikan nafsu. Ini kan kita itu kalau Allah mengatakan gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita, dalam diri kita itu memang Allah tanamkan dua inspirasi fujur, inspirasi takwa. Inspirasi, keinginan, bisikan untuk melakukan hal yang tidak baik, fujur. Itu ada. Kita semuanya punya. Muncul keinginan untuk menyimpang, muncul keinginan untuk membangkang, muncul keinginan untuk ya kayaknya bisa deh direkayasa dulu gitu ya. Itu semuanya ada, semua punya. Dan Allah juga menghilangkan inspirasi untuk takwa. Nah, di Ramadan inilah nanti bagaimana kita mendominankan inspirasi takwa itu sehingga bisikan-bisikan fujur, bisikan-bisikan ketidakbaikan yang itu banyak sekali ya. Ada nafsu, ada syahwat, ada fujur, ada Masya Allah luar biasa. Dengan berbagai bentuk, berbagai sarana, berbagai tujuan, berbagai harapan yang masuk di situ, kita bismillah ya. Dengan bantuan Ramadan nanti mudah-mudahan bisa kita kendalikan gitu. Nah, maka inilah yang kemudian nanti akan menghasilkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183 mendapatkan derajat takwa. Dan ketakwaan itu, orang takwa itu otomatis baik di mata suami, baik di mata anak, baik di mata lingkungan. Meskipun tetap aja ada yang nggak suka, tetap saja ya. Rasulullah yang manusia paling takwa juga yang nggak suka banyak. Jadi kalau kita orientasinya semata-mata ke penerimaan lingkungan, kita akan kecewa, kita akan aku kurang apa sih jadi ketua RT ya misalkan ya, aku kurang apa sih jadi guru, aku kurang apa sih jadi istri, kurang apa sih. Nah, kalau kita orientasinya hanya ke penerimaan orang lain, pasti kita akan kecewa karena ya mau baik kayak apapun kita tetap ada ketidakbaikannya. Dan ketidakbaikan yang kita punya itu yang diketahui orang jauh lebih sedikit dari ketidakbaikan yang tidak diketahui orang. Nah, ini yang perlu kita juga kalau pas merenung ya, kita sampaikan ke diri kita sehingga kita tidak terlalu berputus asa ketika reaksi orang kok tidak seperti yang kita harapkan. Sudah sebegitu rupa, suami kok nggak berterima kasih misalkan gitu ya. Sudah dikasih belanja, istri kok nggak berterima kasih dan sebagainya. Atau mungkin anak, apalagi kadang orang tua gini, ya Allah dek kayak gini tuh buat tahu nggak kerja gini-gini ini buat adik, nggak paham, anak nggak paham diceritain kayak gitu. Udah kita lelah ya, lelah jiwa raga. Nah, dari hadis riwayat Tirmidzi, wasomu nisfus sabr, puasa itu setengah sabar. Jadi memang luar biasa puasa ini menjadi tarbiyah untuk mendidik jiwa kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang baik, yang ikhlas, yang sabar. Karena ya puasa itu sabar. Kalau nggak sabar ya berarti puasa kita cacat ya. Dan sabar itu berasal dari bahasa Arab sobaro yasbiru yang artinya menahan. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, menahan apapun yang bikin puasa kita rusak. Karena gini, bisa jadi puasa kita itu secara fikih nggak rusak. Sahur kemudian berhenti fajar, menahan yang membatalkan sampai maghrib, itu kan secara fikih sudah sah. Tapi kemudian pahala kita bisa rusak karena kita tidak bisa menahan-nahan yang lain. Sehingga akhirnya itu merusak, bikin bocor kantong pahala puasa kita. Jadi secara fikih puasa kita utuh, tapi secara pahala kita nggak dapat apa-apa. Dan itu juga Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadisnya betapa banyak orang yang berpuasa
tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu sudah sinyal dari Rasulullah banyak gitu. Kamin soimin, betapa banyak. Jadi banyak sekali gitu. Rasulullah memberikan warning, banyak orang yang puasa. Dia juga menahan lapar, menahan dari yang membatalkan, bahkan mungkin ibadah-ibadah yang dilakukan, ibadah yang menambah kualitas Ramadan juga dilakukan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tarawihnya juga hanya mendapatkan capek dan ngantuk. Puasanya juga hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Ya, menahannya itu ya yang mungkin bobol. Apa? Kalau ada istilah STMJ, sholat tetap sholat tegak, maksiat jalan. Sholatnya tegak, maksiatnya jalan. Puasanya jalan, maksiatnya juga jalan. Nah, ini bisa jadi hal-hal yang harus kita waspadai, termasuk maksiat maksiat di bulan Ramadan itu ini ya, terhadap anak, terhadap anak. Misalkan anak memancing emosi, anak memancing emosi, anak melakukan sesuatu yang kita sendiri mengendalikan diri, payah ketemu deh dengan anak-anak yang semakin bikin rawan ya, jebol nih kantong pahala kita. Nah, inilah as-shaumu nisfu sabr, berpuasa itu setengah sabar. Dan ya memang hidup itu Masya Allah ya, luar biasa, unik. Nah, sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taat itu berat, ya. Taat itu berat. Makanya dibutuhkan sabar dalam menjalaninya. Puasa itu juga berat, ya. Tahajud, melakukan sholat tepat waktu, memenuhi apa yang Allah perintahkan dan Allah suka. Kalau dalam hadis qudsi itu dikatakan gini, ketika hamba itu melakukan kewajiban, itu sudah cukup alasan bagi Allah untuk mencintai. Jadi ketika kita menjalankan yang wajib saja, puasa wajib, sholat wajib, taat kepada suami wajib, sayang pada anak wajib, ibadah-ibadah yang wajib itu sudah cukup menjadi alasan bagi Allah untuk cinta. Tapi ketika seorang hamba itu melakukan yang sunnah, Allah bertambah cinta, gitu. Nah, maka memang bagaimana kita menjaga yang wajib-wajib itu saja itu butuh kesabaran. Karena kalau nggak sabar itu adanya mengeluh aja. Melakukan sholat juga mengeluh, kok wis adzan yo, perasaan, lagi tanggung udah adzan, lagi asik apa sudah adzan, sehingga panggilan untuk taat itu menjadi suatu yang bukan enak tapi enak. Ya, butuh kesabaran juga dalam melakukan ketaatan itu. Dan dalam surat Al-Baqarah 153 itu Allah sudah memberikan kunci ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi ternyata dalam melakukan ketaatan, dalam menghadapi hal yang tidak kita inginkan, itu Allah punya clue ya, Allah punya kunci. Mintalah tolong kepada sabar dan sholat. Jadi ternyata sikap sabar, latihan sabar, dan juga sholat yang kita lakukan dengan kesabaran sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, itu adalah sebagai salah satu sarana yang akan Allah jadikan untuk menolong kita dari ya semua yang kita butuh pertolongan gitu. Sabar, sholat. Dan itu sangat tidak disukai oleh nafsu. Ketaatan itu sangat tidak disukai nafsu. Banyak rintangannya. Maka ini yang pertama kali adalah sabar dalam ketaatan. Kita sebagai pegawai misalkan ya, mungkin yang jadi pegawai, mentaati aturan itu kan nggak enak banget ya. Harus gini, harus gitu, butuh kesabaran. Sebagai istri itu peluang pahalanya banyak, tapi peluang dosanya juga luar biasa besarnya ya. Dalam mengabdi dan bersikap kepada suami, terhadap anak juga begitu. Terhadap anak itu
sedikit saja bisa menjadi peluang pahala, tapi sedikit kita keliru juga akan menjadi peluang maksiat, peluang dosa. Dan kalau dosa-dosa kita kepada anak itu efeknya juga nanti kepada bentuk karakter anak, kepada masa depan anak kayak gitu ya, Masya Allah. Jadi betapa kita jadi orang tua itu harus nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti berlatih sabar dan sebagainya. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Ini juga tidak kalah beratnya. Karena apa? Nafsu kita pasti menggairahkan ketika ketemu dengan pelanggaran. Itu yang disukai oleh nafsu. Apakah secara sembunyi-sembunyi atau diketahui orang, nafsu kita suka. Kalau mungkin kita sedikit jaim, kita melakukan pelanggaran itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini malah lebih bahaya ya, lebih bahaya. Orang ngiranya baik, tapi ternyata suka melakukan pelanggaran yang tersembunyi. Maka berusaha meninggalkan larangan itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, karena nafsu kita pasti akan meronta, nafsu kita pasti ngajak untuk melanggar. Apapun gitu. Nggak peduli bulan Ramadan juga, nafsu kita akan meronta, minta melanggar. Dalam segala bentuk ibadah, di tanah suci sekalipun ya, di tanah suci juga orang melanggar tuh banyak, karena nafsu tidak ingin ketinggalan, ingin selalu membuat ibadah kita itu menjadi hambar, menjadi berantakan, bagai debu hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, kemudian kena hujan deras, nggak ada sisanya apapun. Masya Allah ya. Nah, jangan sampai kita begitu terus gitu. Begitu terus. Mudah-mudahan nanti Ramadan besok lebih berkualitas ya. Kita dikuatkan kesabarannya, kepribadiannya, keikhlasannya untuk bisa meninggalkan larangan-larangan yang sebenarnya hati kita tahu. Ini tuh Allah nggak suka. Karena Allah memberikan basyirah, mata hati, iman, dan tadi bisikan takwa itu Allah ngasih ke kita. Jadi sebenarnya kita tuh tahu tuh, walaupun kita itu bukan kuliah di jurusan syar'i, kita tidak orang yang ahli dalam agama ya, kita tahu sebenarnya hati kecil kita itu tahu. Nah, jangan sampai kemudian hati kecil kita pun menjadi mati ya, karena kita sudah diingatkan tapi kita nekat. Sebenarnya ini nggak boleh, tapi iseng lah, iseng ya. Biasanya bahasa iseng, biasa hiburan, biasa lomboan, itu menjadi sebuah cover untuk kita melakukan pelanggaran. Ya akhirnya hal yang sia-sia banyak kita lakukan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis muttafaq alaih, hadis yang sahih ya, riwayat Bukhari Muslim, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, ini juga salah satu clue, kunci untuk kita mengendalikan marah agar kemarahan kita itu tidak berlebihan, tidak berefek kepada yang lain-lain. Dan juga perasaan-perasaan yang lain, bukan hanya marah, misalkan kecewa, enggak puas, keinginannya enggak tercapai. Itu biasanya memunculkan kecewaan ya, memunculkan marah, ngambek, dan sebagainya, yang kemudian mutung, kadang-kadang mutung. Misalkan gini, mungkin dalam kehidupan sosial, di sebuah perumahan, misalkan ya, di sebuah perumahan, pemilihan RT atau ketua PKK atau ketua takmir begitu yang sudah domisili di situ lama, sudah jasanya banyak, kebaikannya banyak, nggak kepilih. Yang baru datang, yang mungkin belum banyak melakukan apa-apa, malah kepilih gitu ya. Secara manusiawi ada rasa-rasa gimana, itu wajar ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengelola. Karena apa? Kalau orang punya keberanian, orang punya power, orang kecewa itu pasti akan bikin huru-hara. Apa? Bisa protes, bisa demo, bisa mencaci maki dan sebagainya. Kalau dia punya power. Kalau nggak punya power, dia paling kasak kusuk di belakang, bikin gerakan sempalan, bikin arus agar kemudian orang tidak percaya sama yang terpilih itu. Karena dia ada ketidakpuasan tapi tidak punya power.
Nah, itu bukan orang yang kuat. Bukan orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ini ya, Masya Allah. Dan dalam kehidupan berkeluarga, berhadapan dengan pasangan, dengan anak, teman kerja, masyarakat, kita pasti akan ketemu hal-hal yang seperti ini. Dari kekecewaan, ketidakpuasan, harapan yang tidak terpenuhi, sudah baik sebegitu rupa kok tidak disetujui dan sebagainya, itu efektif memunculkan membuka pintu-pintu untuk melakukan pelanggaran. Ya, dari tadi kasak kusuk, dendam, membangkang, dan lain-lain. Jadi tidak klik gitu ya. Nah, dengan suami dengan anak juga bisa begitu. Maka kalau orang soleh mewasiatkan begini, sebelum tidur itu pastikan dalam hati kita itu zero, kita ikhlaskan ya, termasuk kita ridhokan anak-anak kita, pasangan kita, juga orang-orang yang tadi berinteraksi dengan kita. Karena bisa jadi ketika itu tidak kita kikis berhari, itu akan menjadikan efek madorot yang bertumpuk. Bisa sampai jam berapa ya? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup itu tidak selamanya penuh dengan harapan-harapan yang terpenuhi, tapi kadang juga Allah memberikan musibah. Yang musibah itu kadang-kadang tidak kita duga. Ya nggak ada yang musibah yang kita duga ya. Nah, sabar dalam menghadapi musibah ini mengandung nilai apa? Bukan hanya nerima gitu ya, bukan hanya nerima, tapi ada karakter positif berupa proaktif, progresif, ikhtiar maksimal dan tawakal. Jadi ada ikhtiar di mana keluar dari musibah ini gitu. Bagaimana keluar dari musibah ini, mikir gitu. Gimana ya? Ada ikhtiar, tapi juga dikolaborasikan dengan tawakal sehingga kita tidak mengandalkan ikhtiar saja. Misalkan, oh aku punya uang banyak, insya Allah untuk menghadapi pandemi berapa tahun pun cukup. Atau aku kreatif nih, selama pandemi bisa bikin ini itu. Bukan, ya itu hal yang baik, tapi bukan mengandalkan itu. Karena kalau kita mengandalkan ikhtiar, mengandalkan kemampuan, mengandalkan uang, mengandalkan ya hal yang sifatnya itu adalah manusiawi, pasti kita akan kecewa karena suatu saat kita akan dipertemukan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nanti kita akan itu tadi mutung lagi. Udah begini ternyata nggak berhasil. Sudah begini ternyata dipaido. Sudah begini ternyata kok Allah ngasihnya yang lain. Aku salah apa sih? Aku kurang apa sih? Nah itu maka perlu diimbangi dengan tawakal. Ya kalau saya sangat terinspirasi dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan anak saya, Mas Haidar almarhum menjelang meninggal itu. Salah satunya, ada tulisan-tulisannya yang kemudian saya buat backdrop ya, saya pasang di rumah. Salah satunya yang waktu itu saya punya harapan banyak, punya harapan luar biasa untuk sembuh ya, dengan ikhtiar segala rupa, doa dan sebagainya. Apa Mas Haidar bilang begini, Umi, yang terpenting setelah kita ikhtiar berdoa itu adalah menerima. Nah, Masya Allah. Saya mendengar kalimat pertama kali dari lisannya itu berapa hari menjelang meninggal itu, rasanya di hati, ya Allah, ini saya dikirim pelajaran istimewa dari lisan anak saya untuk memadukan kekuatan ikhtiar dengan tawakal yang tidak boleh kalah. Jadi kita boleh melakukan apapun, memang harus, tapi kemudian tawakal itu sebagai penutupnya. Sehingga kita tidak mengandalkan tadi ya, mengandalkan kemampuan akal, uang, fasilitas, program, mengandalkan kebaikan kita pun kita tidak boleh. Mengandalkannya adalah ke Allah. Penyandarannya adalah ke Allah. Hadis Rasul ini muttafaq alaih juga, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri, bahkan ya duri yang mengenai kita itu adalah ujian yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya. Bahkan ini juga kita olah menjadi sebuah kekuatan karena
ketika kita mendapatkan madharat itu adalah peluang waktu mustajabah. Teman-teman saya yang saya suka terinspirasi padanya itu misalkan dia gejedot gitu. Karena dia ini selalu di hatinya udah dipenuhi dengan hal yang positif. Gejedot, sakit gitu. Innalillahi ya Allah, semoga aku jadi hafidhoh gitu. Atau apa yang keluar dari lisannya saat mendapatkan hal yang tidak menyenangkan itu adalah kalimat-kalimat positif. Karena memang itu waktu mustajabah yang harus kita yakini gitu. Misalkan kita punya teman atau orang yang kita sering berinteraksi kok tidak menyenangkan, kita bisa doakan nih waktu-waktu mustajabah saat kita kena musibah. Jadi walaupun kena musibah bukan menyalahkan ya, tapi justru kita olah menjadi sumber kekuatan positif. Terhadap semua yang tidak kita inginkan tetapi Allah timpakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Jadi pahalanya tanpa batas Bapak Ibu. Kita mungkin saat ini ya yang Masya Allah suasananya sudah sebegitu rupa campur baur kesannya tentang pandemi ini sudah 1 tahun lebih ya, sudah 1 tahun lebih dan belum membaik juga, ditambah lagi mungkin beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan kemauan kita kadang-kadang juga menjadikan ambuh lah gitu ya. Tapi ketika kita kemudian bisa menerimanya, ini ada kesabaran untuk orang-orang sabar, pahalanya tanpa batas. Ya kondisinya memang kayak gini ya, dan ini bukan hanya menimpa kita, bukan hanya menimpa anak-anak di ulul albab, tapi menimpa sedunia. Ini anak-anak santri Nurul Wahid yang pada mendapat beasiswa ke Turki saja sampai hari ini belum bisa berangkat. Kalau dipikir Turki itu negara yang luar biasa kan, negara Amerika Yahudi aja bisa bisa berani gitu. Maksudnya Turki berani itu berbeda pendapat dan berbeda kebijakan dengan apa maunya superpower. Tapi sampai hari ini anak-anak Nurul Wahid, pondok Nurul Wahid yang dapat beasiswa ke Turki belum bisa berangkat. Bahkan yang di sana dipulangkan. Atau di Mekah kurang apa coba? Sudah terjaga oleh Allah. Kaya, punya uang banyak, tapi juga kita tahu ya Ka'bah, di sekitar Ka'bah juga masih terjaga sebegitu rupa. Ya ini keadaan yang harus kita terima ya, dan tidak bisa ditangani sendiri-sendiri karena ini juga terkait dengan kebijakan global. Kemarin pondok tempat anak saya dipulangkan tiba-tiba karena ya itu nggak bisa bikin kebijakan sendiri, itu nggak bisa, harus sebegitu rupa menjadi kebijakan global harusnya. Di Gontor, ya anak saya beberapa di Gontor itu ya pondok pesantren yang sangat mandiri, bahkan ditawari bantuan pun nggak mau karena nggak mau didikte. Tapi juga memakai protokoler ketat. Tapi memang konsekuen ya, jadi tahun ajaran tetap sama, masuk juga sama, tapi kalau ada yang positif ya dikarantina mandiri. Kemarin anak saya juga positif di Gontor ya. Ya di karantina, jadi SOP penanganan COVID ada, tapi juga tidak meliburkan. Jadi konsekuen ya. Baik. Ya, terima kasih. 15 menit lagi kita lanjutkan. Terus apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama ini ya mudah-mudahan nanti kita semakin dibeningkan maknawiyahnya hatinya dengan ketemu Ramadan ya, sehingga dengan hal yang tidak kita inginkan termasuk hubungannya dengan pandemi itu kita semakin meyakini bahwa semua itu pasti terjadi karena kehendak Allah dan tidak ada kehendak Allah yang salah. Jangankan pandemi yang mengenai seluruh dunia, sedangkan satu helai daun jatuh pun itu tidak akan terjadi kecuali atas takdir Allah. Gitu. Kita harus yakini ini. Bisa jadi ada yang nggak percaya sama corona, tapi walaupun nggak percaya sama corona kan nggak bisa hidup sendiri, bikin dunia sendiri, bikin sekolah sendiri, bikin peradaban sendiri, nggak mungkin kan? Kita tetap berada dalam lingkup peradaban global ini. Yang mau nggak percaya juga tetap aja kena efeknya.
dan bagaimana kita, walaupun mungkin ada yang mengatakan corona itu konspirasi, ya walau alam ya, mungkin orang-orang pintar bisa mengurai, tapi walaupun itu konspirasi pun itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan, karena seluruh dalam Al-Quran juga disampaikan seluruh kekuatan bersatu padu untuk mendatangkan madarat, kalau Allah tidak menghendaki juga tidak akan terjadi. Nah, ini yang sikap dasar yang perlu kita bangun. Yang kedua, mencari hikmah dari musibah yang kita dapatkan, apakah musibah pandemi, apakah musibah secara pribadi, itu pasti ada hikmahnya. Kalau saya juga merenungkan, sering diskusi, ngobrol dengan teman-teman itu, betapa banyak keluarga itu tidak punya konsep tentang pendidikan anak, sehingga yang sangat terkena itu adalah, yang sangat terasa sekali efeknya itu adalah di pandemi ini adalah nasib pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Ya itu tadi, banyak orang tua yang selama ini konsep dasar tentang agama, tentang amanah mendidik, mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, menjaga anak dari api neraka, itu blank gitu. Sehingga ketika kemudian muncul suasana yang dimana gini, pertanggungjawabannya hanya pokoknya melahirkan, didik, cari nafas, sekolahin, udah urusan sekolah. Tapi ketika kemudian ketemu dengan kondisi di mana error semuanya, itu ternyata banyak keluarga yang tidak punya konsep tentang pendidikan anak. Bagaimana menanamkan tauhid, membiasakan ibadah, dan lain-lain, bagaimana Islam ngatur, bagaimana Allah nyuruh gitu ya. Nah, ini mestinya menjadi sebuah sarana introspeksi. Di mana aku selama ini gitu ya? Kemana saja? Atau mungkin gini, sudah dikasih musibah 1 tahun lebih, nggak juga nih tambah taat, nggak tambah taat juga, nggak tambah baik juga, mau dikasih musibah apa lagi gitu ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, kita mencari hikmah. Kita secara pribadi dan secara kebersamaan banyak salahnya yang kemudian Allah tegur, meskipun juga tidak mesti sebuah musibah itu teguran, bisa jadi itu hadiah untuk menaikkan derajat yang untuk seluas dan sebanyak pintu rahmat Allah. Jadi kita tadi tidak bisa mengandalkan si A, si B, si C, kita mengandalkan rahmat Allah. Maka lewat Ramadan nanti kita cari, kita buka, kita ketuk sebanyak-banyak peluang rahmat Allah, agar kemudian dengan rahmat itu Allah meringankan musibah kita, meringankan ketidakenakan kita, meringankan ya apa-apa yang menyesakkan kita gitu ya. Jadi bukan malah maksiat, ngeluh, nyalahin sana sini, bikin hoax dan sebagainya, berandai-andai gitu ya. Itu justru menghambat terbukanya rahmat Allah. Tapi ya udah, kita lillahnya itu ya, orientasi hubungannya ke Allahnya itu yang kemudian kita kuatkan, kita cari apa-apa yang semakin menambah banyak terbukanya pintu rahmat Allah. Dan Ramadan ini adalah seluas-luas pintu rahmat dibuka, kita manfaatkan. Yang berikutnya, dengan semuanya itu ala kulli hal, insya Allah Allah akan menuntun jalan. Sama-sama kena musibah, tapi beda endingnya, beda pensikapannya, beda juga hasilnya, dunia dan akhirat. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Berikutnya mencari solusi dengan sabar dan sholat. Yang terakhir mencari solusi dengan Quran. Nah, ini yang juga kemudian perlu kita evaluasi. Selama pandemi ini kita sudah hatam berapa kali? Apakah kita semakin tambah dekat dengan Quran atau enggak? Padahal Quran itu Allah janjikan sebagai sumber solusi. Sumber energi, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber segala sumber gitu. Penjamin keberuntungan. Nah, selama pandemi ini kita sudah semakin dekat sama Quran apa enggak? Atau enggak ngaruh? Nah, ini mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan nanti kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sholat, dekat dengan latihan sabar, yang dengannya kemudian Allah memberikan solusi. Solusinya kayak apa? Ya Allah yang menggenggam dan Allah yang akan memberikan. Mungkin ini ya untuk kali ini, semoga bermanfaat buat saya sendiri. Ada khilafnya mohon dimaafkan. Terus waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan akhir kepada Ustaz SAG yang telah memberikan tausiah untuk kita semuanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu,
semuanya yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Ya, silakan untuk bertanya, sebutkan nama, putra putrinya, kelas berapa. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Yang bertanya insya Allah nanti ada door prize-nya. Silakan bisa dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum, Za. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa langsung atau monggo di mana? Sebutkan nama. Dari Mbak Ita, Za. Apa nggak ketemu nih? Kangen. Masya Allah, Ya. Mbak Ita, sehat? Dari Faza, kelas 6. Ya, Za. Ya, silakan Bu. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya cuma simpel aja sih. Ketika saya menjalankan puasa, ini pertanyaan untuk pribadi. Kebanyakan apa ya, saya ingin itu emosi terus gitu ya. Padahal sudah diselingi dengan apa namanya, baca Quran, terus sudah zikir pagi, insya Allah zikir sore, tapi kok ketika menjalankan dari pagi ke sore itu adanya emosi dengan emosi gitu ya, entah emosinya karena apa, mungkin karena lapar. Nah itu apa ya, saya sampai saat ini kadang-kadang belum bisa menangani dengan baik hal-hal yang seperti itu, jadi nanti larinya nggak nyaman dengan anak, nggak nyaman dengan suami. Terima kasih. Untuk silakan. Siapa tanya? Bapak Ibu. Kan dibuka mikrofonnya. Monggo. Ada? Ya, silakan Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sambil dijawab dulu mungkin Pak Arifin ya. Buat... Ya, baik. Tadi ya dari Bu Ita tentang emosi. Ya, emosi itu kan macam-macam bentuknya ya. Bisa jadi marah, bisa jadi kecewa, bisa jadi macam-macam. Nah, itu sebenarnya kan kalau kita coba telusuri itu kenapa kita emosi? Karena ada kenyataan yang tidak sesuai harapannya. Sehingga kemudian kita muncul emosi. Karena emosinya itu bentuknya marah, ngambek, diem, pelampiasnya kan macam-macam. Nah, maka yang perlu kita urai itu kan bagaimana kita menyadari bahwa yang kita temui, yang kita dapati saat itu, walaupun tidak menyenangkan, itulah yang diberikan Allah saat itu gitu. Jadi bukan kemudian misalkan anak marah, kita ingin anak nggak rewel, ternyata anak rewel. Kemudian emosi, padahal anak rewel secara bodon aja ya. Anak rewel itu kan udah yang Allah berikan saat itu ya. Bukan kemudian tidak ada campur tangan Allah. Nah, ini yang tadi di awal-awal saya sampaikan tadi, bagaimana kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang kita temui saat walaupun itu menyenangkan, walaupun itu tidak menyenangkan, kecuali itu adalah memang Allah hadirkan. Jadi
penyandarannya ke Allah gitu ya. Penyandarannya ke Allah. Di samping kemudian kita perlu cari tadi di bagian kedua tadi ya, bahwa puasa itu menjadikan kita kreatif, menjadikan kita nalarnya jalan. Kita akan urai ini kenapa ya kok kayak gini. Kira-kira apanya yang terus-menerus kok bikin emosi? Itu kan perlu sesuatu yang bisa kita pelajari, sesuatu yang bisa kita nilai gitu. Di samping memang kemudian kita tidak bisa lepas dari masalah hati ya. Masalah hati yang ini ya solusinya kita mohon kepada Allah agar diberi hati yang sabar, diberi hati yang bisa ridho gitu ya. Kalau udah ridho, sabar. Nah, kalau udah ridho ya otomatis kemudian sabar. Gini, kita perlu merenung dan ngomong sama Allah gitu. Bukan hanya menyampaikan deretan doa ya Allah aku minta ini, bukan, tapi kita perlu juga merenung, menyendiri. Kan salah satu ciri orang mukmin itu kan punya waktu untuk merenung. Merenung itu bicara dengan diri sendiri hanya kepada Allah. Jadi bukan menyampaikan keluhan, tapi kita ngomong diri kita sebagai diri kita kepada Allah. Termasuk mengadukan kelemahan kita yang tadi tentang emosi tadi. Kalau Rasulullah, saya sangat terinspirasi dengan kisah Rasulullah ketika beliau berdakwah di Taif. Rasulullah kurang apa sih sempurnanya? Akhlaknya, kesabarannya, dan memenuhi kriteria dari A sampai Z. Bahkan mungkin kalau ada huruf setelah Z, Rasulullah memenuhi kriteria itu untuk segera di backup, ditolong oleh Allah dan dihindarkan dari segala yang menyesakkan. Tapi Rasulullah menjalani sesuatu yang menyesakkan itu sampai hampir 23 tahun kan. Tapi apa sikap Rasulullah ya? Ketika yang sangat menyesakkan ya, kalau membaca itu selalu berair mata, itu ketika perjalanan dia setelah dari Taif mengajak orang untuk menjadi baik, tapi dilempari batu sampai berdarah-darah, tersandar di kebun orang. Rasulullah tidak mengiba, Rasul juga tidak menyalahkan keadaan. Rasul hanya mengadu, ya Allah inilah keterbatasanku. Gitu. Selama engkau ridho, itu ya Masya Allah. Nah ini yang perlu kita mohonkan kepada Allah. Di samping tadi perlu kreatif, yang kira-kira bikin emosi apa sih? Yang menjadikan, yang mancing emosi itu loh, itu kan sebenarnya bisa kita eliminir dengan tadi dilihat, diurai, dicoba dihindari biar berkurang, dan kemudian tadi ya emosi memang urusan hati, banyakin doa kepada Allah. Dan tadi kunci kenapa orang kemudian banyak kecewa, banyak emosi, karena dia terlalu banyak berharap kepada makhluk, ya. Terlalu banyak berharap kepada makhluk sebagai sebuah reaksi. Kita sudah merasa baik, sehingga harusnya sekitar kita itu juga otomatis baik gitu. Jadi penyandaran kepada diri sendiri dan ikhtiar yang lebih dominan daripada penyandaran kepada Allah, sehingga ketika mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan, akhirnya udah yang lain lah yang pertama disalahkan, dan itulah sebuah aktualisasi kekecewaan yang akhirnya emosi itu. Ya mudah-mudahan insya Allah ya bisa semakin baik. Amin. Kalau ada yang lain? Makasih, Zah. Sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan lewat chat. Oh ya. Kan kepada Bapak tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Seperti itu. Jadi puasa itu hanya untuk Allah. Dua, mohon dijelaskan untuk tip sabar. Nah itu tadi sabar sudah agak disinggung, tapi terima kasih. J. Ya Bapak Ibu, ujian anak itu di satu sisi anugerah, di satu sisi juga ujian. Ada hal yang menyenangkan pada anak kita, yang membuat kita tersenyum, bahagia, tapi juga banyak hal yang menggerus perasaan, termasuk kesabaran. Tentang bagaimana anak malas belajar, malas hafalan, dan sebagainya.
Ya, ini mungkin menimpa semuanya ya. Saya di mana kemarinnya bicara khusus masalah ini? Oh, di SDIT 1. Di masa pandemi ini ya, Masya Allah keluhan tentang belajar di rumah luar biasa. Sama cluenya, bagaimana kita mengembalikan semua kondisi ini kepada Allah. Yang kemudian begini Bapak Ibu, anak itu sebenarnya dia dibentuk oleh lingkungan. Dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kitalah orang tua yang penentu utama di rumah. Kalau di sekolah insya Allah sudah dihandle guru. Tapi kalau di rumah, ya kitalah orang tua yang menghandle, yang mewarnai anak. Jadi ketika anak malas, ya itu adalah cerminan warna dari orang tua. Ketika anak semangat, itu juga cerminan dari ikhtiar orang tua. Tapi ya kita orang tua banyak keterbatasan, kita pahami ya. Mungkin bekerja di luar dan sebagainya sehingga tidak bisa menghandle sepenuhnya. Ya inilah kondisi sosial keluarga Indonesia. Tidak disiapkan untuk menjadi pendidik utama anak gitu ya. Saya merenungi sebegininya musibah keluarga Indonesia. Banyak orang tua yang tidak terkondisikan untuk menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya. Nah, terkait dengan anak malas, memang motivator utama orang tua. Dan kitalah orang tua yang paling tahu celah-celah sisi mana anak bisa dibombong. Bukan orang lain, tapi kitalah orang tua. Jiwa anak kita itu kan kita menyelaminya dari kecil ya sampai kemudian tubuh. Jadi kita sebenarnya tahu kok mana tuh sisi yang membuat anak terbombong, sisi yang buat anak kemudian semangat itu kita sebenarnya tahu. Tinggal bagaimana kita kemudian berikhtiar untuk merumuskannya menjadi langkah di rumah, yang itu tidak mudah karena kita sudah ketemu dengan kewajiban-kewajiban yang lain sehingga seolah-olah mendidik anak itu bukan hal yang utama untuk mendapatkan perhatian totalitas gitu ya. Saya kalau melihat postingan-postingan saudara-saudara kita mata sipit itu kreatifnya luar biasa untuk mengkondisikan anak ya. Segalanya bisa menjadi media dan mereka total gitu saat berhadapan dengan anak. Ini yang akan diterima anak gitu. Jadi anak itu menerima bagaimana totalitas sikap orang tua. Bagaimana orang penerimaannya itu ya, bagaimana orang tua menerima anak secara total, itulah juga yang akan mengimbas kepada kepenerimaan anak kepada orang tua secara total juga. Saya punya adik saya artis yang sering di rumahnya dikunjungi teman-teman sesama artis. Kadang kalau berkunjung itu ngajak anaknya. Saya melihat perbedaan di kita dengan mereka, para artis yang terkesan borju, terkesan hedonis, tapi luar biasa sikap pendidikan ke anaknya luar biasa. Jadi mereka menjadikan urusan anak, interaksi anak itu nomor satu dibanding urusan pekerjaan dan kesibukan yang lain walaupun itu dituntut deadline. Jadi pernah ada ini, ya mungkin Hanung Bramantyo kenal ya Bapak Ibu tahu ya, itu biasa. Ya kita ya, saudara itu. Walaupun dikejar deadline syuting, ketika anaknya melakukan ketidakbaikan, itu dia batalkan tuh jadwal syuting dan dia sehari itu khusus menangani anak. Hanya apa? Agar anak paham membuang sampah. Masya Allah. Begitu sepelenya urusan buang sampah. Jadi saat waktu itu sudah mau syuting, anaknya makan snack, bungkus snacknya itu tidak dibuang di tempat sampah. Demi menanamkan agar anak paham membuang sampah, dia sampai membatalkan jadwal syuting dan hari itu dia khusus berikhtiar dengan cerita, dengan pendekatan, dengan teladan, dengan macam-macam sehingga anak paham dengan sendirinya membuang sampah. Keren banget ya. Atau ketika kemudian mau rapat di rumah, ada yang bawa anak, bawa istri. Yang pertama dilakukan walaupun ya berdatangan gitu, yang pertama dilakukan adalah memuaskan anak dulu. Anak diliatin apa, diajak ngobrol, ini loh perangkat kerja, ini perangkat buat film, ini perangkat rekaman, ini perangkat apapun yang ditanya anak itu dipenuhi dulu sampai puas. Setelah anak puas, anak tenang, rapat bisa dimulai dan anak tidak mengganggu lagi.
Nah, ini salah satu hal yang saya kalau pas pulang, pas ketemu dengan fenomena pulang ke Prambanan ya, ketemu dengan kayak gitu tuh saya merasa tersindir, ya Allah, betapa kita itu belum ada apa-apanya tentang totalitas dalam mendidik anak. Nah, jadi penghargaan keberadaan anak, rengean anak itu menjadi prioritas untuk dituntaskan dulu. Termasuk juga kemudian dalam hal menyemangati belajar, menjadi teladan dulu gitu. Tidak, aturannya ketat nih. Saat jam belajar nggak ada HP, nggak ada orang tua pegang HP. Saat jam makan, jam belajar, jam-jam tertentu, jadi tidak ada orang tua berhadapan dengan anak, di situ orang tua megang HP. Jadi fokus banget gitu ngadepi interaksi ke anak itu. Nah, termasuk juga ini kan tentu memudahkan untuk aturan-aturan belajar. Mereka ketat sekali ya Bapak Ibu bikin jadwal itu, tapi dengan pendekatan yang luar biasa sehingga anak juga menjalani dengan nyaman. Nah, maka terkait dengan bagaimana mengatasi anak malas, kita koreksi diri kita sendiri dulu. Kita ini menjadi orang yang semangat belajar atau enggak? Atau jangan-jangan belajar itu hanya kita wajibkan ke anak gitu. Tilawah, menghafal, belajar, ya anak, ibu sudah zaman dulu gitu. Nggak bisa, anak nggak bisa memahami bahwa dulu ibu sudah belajar keras, sekarang bukan saja belajar, nggak bisa. Anak butuh teladan, butuh figur. Jadi ketika kita membuatkan jadwal belajar, jadwal menghafal, jadwal tilawah, jadwal itu untuk kita orang tua dan kita ajak ke anak gitu. Bukan kita membuat jadwal ke anak dan kita enggak gitu. Jadi anak juga merasa aku berjuang nggak sendirian, orang tua juga bersamai, orang tua juga mencontohi dan bukan lomboan gitu ya, bukan lomboan. Ini anak-anak saya udah pulang dari pondok semuanya ya, udah mulai nih bikin bagaimana semua yang kita ingat ke anak itu kita dulu yang nyontohi, kita dulu yang semangat menjalani. Nah, nanti anak akan kena imbasnya. Di samping kita juga bisa sharing ke anak sebenarnya yang diinginkan belajar yang paling enak di mana, kapan, dan sebagainya. Dan kita bisa bikin jadwal ya, bikin jadwal menampung keinginan anak dan lain-lain. Di anak-anak saya di SDTK itu ya, saya kebetulan megang level yang paling tinggi. Anaknya macam-macam gitu. Mas, kamu kalau murojaah di rumah sama siapa? Kalau siang sama Umi, kalau malam sama Abi. Ada lagi, kalau kamu murojaahnya di rumah sama siapa? Jam berapa? Kalau saya habis asar sama siapa? Sama Umi. Terus kalau habis subuh sama Abi. Nah, jadi memang kemudian bukan anak pelaku utama belajar, bukan anak pelaku utama menghafal dan lain, tapi orang tua lah pelaku utama, anaknya. Ya memang kita orang tua tidak bukan segalanya ya. Bahkan di anak orang tua ada yang belum bisa baca Al-Quran. Bagaimana mensiasatinya? Ya pokoknya pas jam anak menghafal, kita pegang Quran. Seolah-olah kita juga kemudian bukan seolah-olah, ya tahapan kita baca terjemahannya dan sebagainya, nggak masalah. Tapi kita juga menjiwai semangat belajar, menjiwai semangat berquran. Nah itulah nanti yang akan ditiru anak. Karena anak itu sekali lagi meniru orang dewasa di sekitarnya. Terus yang ketiga apa tadi Mbak pertanyaannya? Mana menunjukkan apa Ibu kesan terhadap materi dari Ramadan sangat menarik. Oh iya. Sangat menarik. Yuk. Menjelaskan ke anak-anak saat berpuasa agar tidak hanya menahan haus lapar saja, namun bagaimana mereka memahami pahala yang didapatkan. Ya, baik. Anak-anak itu mudah dipengaruhi jiwanya. Dengan apa? Salah satu metode pendidikan Rasulullah untuk menanamkan nilai itu adalah dengan cerita. Nah, maka jadikan cerita ini menjadi hal yang indah dan harus ada di rumah. Karena cerita, dongeng, orang tua ke anak itu membekas banget, Bu. Walaupun mungkin saat itu anak tidak mendengar, kayak mungkin nggak masuk, tapi itu tetap membekas ke anak. Maka kalau ya ini hal yang saya dapatkan turun-temurun ya. Saya dulu ketika kecil itu juga hal yang istimewa itu dongeng, cerita. Setiap habis sholat, habis momen sholat itu kemudian bapak atau ibu cerita. Nanti menjelang tidur juga cerita. Jadi banyak sekali momen-momen cerita dan itu sampai hari ini
membekas tuh nilai-nilai yang diceritakan Bapak Ibu. Dan ya itu tradisi itu saya lakukan juga ke anak-anak. Jadi cerita dongeng itu penuhlah di rumah itu ya, terutama menjelang tidur dan saat-saat tertentu yang memang pas habis maghrib. Habis maghrib itu acaranya berquran, kemudian belajar, sisipin cerita. Saat makan itu juga saat yang istimewa bagi orang tua untuk bercerita. Saat-saat lain sangat fleksibel, tapi ada momen-momen tertentu di mana itu memang jam cerita, jam dongeng anak. Inilah cara paling smooth ya untuk menanamkan nilai-nilai termasuk tadi tentang keikhlasan. Dan anak tidak akan bisa paham dengan sendirinya, apalagi anak. Kita saja yang sudah paham sulit menjalankan ya, apalagi anak. Maka itu tadi salah satu media yang sangat efektif, karena kalau dengan pengertian, dengan teori, kognitif belum masuk itu ke anak ya, mungkin hafal, tapi untuk kemudian sampai ke implementasi di pemaknaan itu susah. Nah itu dengan cerita. Saya ingat dulu ketika anak masih kecil-kecil itu wajib menjelang tidur itu cerita, tanya-tanya, bercanda gitu. Kemudian cerita ditutup dengan sholawat. Dengan sholawat udah tidur. Walaupun saya ada acara keluar kota berhari-hari, adiknya jalan lewat telepon, Umi udah mau bobo, saya cerita. Itu hadirkan dan perbanyak di rumah agar kemudian anak terinspirasi. Dan cerita orang tua itu akan membekas sampai anak dewasa, bahkan sampai anak tua itu akan membekas. Saya punya cerita luar biasa dari anak-anak SD ITU Al-Bab 2 zaman dulu yang sekarang sudah pada dewasa. Angkatan pertama itu sekarang sudah kuliah hampir selesai, angkatan pertama SD IT 2. Mereka kadang masih ke rumah, kadang kirim surat. Orang yang bercerita itu yang ketika di kelas itu anaknya enggak dihitung lah, karena diem, prestasi akademik, sikap dan lain juga standar, bahkan di bawah standar. Tapi ketika mereka sudah SMA, sudah kuliah, mereka pada ngomong, Bu, saya ingat apa yang dulu suka Bu Umi sampaikan di sela-sela ngajar, di saat upacara, bukan pas pelajaran itu. Membekas. Jadi takjub luar biasa, begitu jiwa anak. Ya, jiwa anak. Mereka akan menyimpan kesan itu dalam waktu yang sangat panjang ketika itu sering kita lakukan di saat-saat spontan, ucapan-ucapan spontan, dan juga mungkin waktu-waktu yang sudah kita jadwalkan untuk mentransfer itu dengan lewat dongeng. Bukan pelajaran, bukan instruksi, bukan perintah. Ya, karena jiwa anak masih seperti itu gitu. Ada yang kirim surat gini, Bu Umi, saya baru paham apa yang dulu Bu Umi suka sampaikan itu sekarang ketika saya sudah SMA. Nah, diingat ya, ada lagi yang jadi ketua takmir di asrama di pesantren. Ditanya salah satu tugasnya apa? Ngisi kultum, mimpin sholat dan sebagainya. Terus apa yang dibuat materi kultum? Ya dulu apa-apa yang suka Bu Umi sampaikan kalau itu di sekolah, bukan pelajaran ya, tapi justru inspirasi dari cerita-cerita itu ternyata membekas dalam waktu yang lama, meskipun dalam waktu singkat kadang tidak segera kita lihat hasilnya, tapi ternyata tidak ada yang sia-sia. Ya mungkin itu ya. Sudah habis ya Mbak ya pertanyaan? Pertanyaan udah habis? Udah? Ya baik. Ya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk terus belajar ya, dan ini menjadi media yang luar biasa yang Allah kirimkan kepada kita untuk terus belajar menjadi orang tua. Tidak ada kata hentinya walaupun anak udah besar, apalagi anak masih kecil, terus belajar dan bagaimana kita tidak putus menjalin hubungan dengan Allah dan belajar kepada orang-orang yang lebih tahu, yang sekarang kita bisa. Oh ya, masih ada satu lagi. Ini bagaimana menanamkan kejujuran anak-anak merasa terawasi oleh Allah dan sendiri. Ya. Ya, tentang jujur dan mungkin sikap-sikap yang lainnya ya. Kalau di buku Prophetic Parenting itu
diungkap sekian banyak metode yang Rasulullah gunakan untuk mendidik anak. Dengan contoh langsung, dengan memuji, memberi hadiah. Jadi metode Rasulullah tuh keren-keren banget. Mungkin suatu saat di saya di browsing metode mendidik anak ala Rasulullah. Itu ya Allah, bukunya bagus banget. Itu bisa dipakai buat guru di kelas, dipakai orang tua juga. Luar biasa. Kita memandang anak dengan sudut pandang positif, dan kemudian jangan sisi negatif dulu yang kita pandang di anak ya. Dan juga kemudian kita berpikir bahwa anak itu fitrah dan Allah yang menjaga fitrah itu. Jangan sampai kemudian kita malah mencederai fitrah anak itu ya. Nah, maka di buku Prophetic Parenting itu luar biasa. Ada bagaimana menghargai jiwa anak gitu. Banyak memuji, banyak melihat sisi positif di anak, dihargai, dipuji, diberi kesempatan, kemudian diberi hadiah ketika bisa mencapai sesuatu seperti yang sudah ditargetkan gitu ya. Dengan metode cerita itu dimunculkan lagi dengan luar biasa panjang sekali, dengan metode cerita, kisah, lomba, dan banyak sekali. Di samping juga tentu butuh teladan. Nah, keteladanan ini hal yang utama yang tidak bisa kita sepelekan ya. Kadang kenapa anak itu menjadi tidak jujur? Karena kadang juga ketemu dengan keadaan di mana lingkungan tidak berpihak kepada orang yang jujur gitu. Ada kecurangan malah beruntung. Itu juga akan membekaskan perasaan ke anak. Tapi memang kemudian bagaimana sikap orang tua itu sangat menentukan sekali. Saya pernah ini ya, suka mancing gitu, mancing ke anak. Misalkan anak saya ini yang masih di kelas berapa di Gontor itu yang laki-laki, saya bilang, Dek, nanti pengabdiannya di pondok kita sendiri saja sambil menghafal, jadi waktunya nggak banyak ruginya dalam tanda petik ya. Kalau dari Gontor kan mengabdi setahun, nanti kalau menghafal setahun lagi, nanti baru kuliah gitu. Saya tanya gini, Dek, nanti mengabdi di rumah sambil menghafal saja. Dia bilang gini, itu namanya bukan mengabdi, Umi. Mengabdi itu bagaimana kita memberikan apa yang kita punya untuk tempat kita pengabdian, dan kita belajar sebanyak apapun di tempat kita pengabdian. Atau misalkan sedang ya dulu gitu suka merangkai kejadian-kejadian itu. Dek nggak minta imbalan, Umi justru yang banyak mengingatkan. Ini Bapak Ibu pentingnya cerita. Ya sekali lagi kalau saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita dawamkan, kita rutinkan cerita. Kejujuran ya, nanti kita tampilkan cerita-cerita tentang kejujuran. Banyak ya, kita bisa browsing, kita bisa beli buku. Tapi kalau saya suka buku, bukan browsing. Karena itu juga pendidikan karakter tersendiri ya. Dengan membacakan cerita lewat buku itu sudah pendidikan karakter tersendiri. Suka literatur, suka membaca, asyik dengan buku. Jadi kalau pas nggak ada uang, anggaran buat beli buku tipis, saya belinya di Loakan. Ya ternyata di Loakan buku-buku juga keren-keren. Nah itu jadi mungkin banyak nanti bisa kita belajar. Tapi kalau di kesempatan kali ini saya banyak mengajak ke ibu-ibu, bapak ibu, kita hidupkan budaya bercerita di depan anak-anak langsung lewat buku gitu. Nah ini yang akan membekaskan karakter yang sangat permanen ke anak-anak. Dan kita total gitu. Jadi bukan itu sebatas beban, tapi itu total hal yang mengasihkan. Kita ketemu waktu cerita itu kita juga bergairah gitu ya. Bergairah. Nanti apapun bisa kita siapkan di situ. Apakah kejujuran, apakah semangat, apapun bisa kita lakukan. Sekarang kita dimanjakan dengan berbagai literatur untuk cocok dikonsumsi ke anak ya. Nah, jadi perlu kita anggarkan. Kita perlu anggarkan dan
dari yang harga mahal sampai harga murah banyak. Insya Allah dengan itu luar biasa ya. Di samping tadi teladan itu bagaimanapun nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dianggap sepele. Terus doa, karena bagaimanapun anak kita itu jiwanya ada dalam genggaman Allah, bukan dalam genggaman kita, bukan ada dalam genggaman gurunya. Maka banyakin doa, ridhoi itu anak. Walaupun banyak yang menyesakkan, tapi kita ridho gitu ya, sehingga Allah juga kemudian menjatuhkan ridho kepada anak kita. Walaupun seperti apapun nasibnya, ya endingnya, tapi kalau itu dalam ridho Allah kan, ya kurang apa lagi. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu ya, karena sudah adzan. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita bisa produktif mengelola untuk anak menjadi sama-sama mendidik diri dan anak-anak dengan media-media yang kita susun, yang kita susun di awal Ramadan ini untuk menjadi pegangan kita dalam berRamadan, sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi kita dapat rahmatnya dan juga bentuknya kepribadian yang istimewa untuk kita dan keluarga kita. Begitu mungkin amin. Kan saya kembalikan kepada pembawa acara. Banyak khilaf, banyak yang kurang berkenan pasti, mohon dimaafkan, dan kita terus belajar. Mudah-mudahan Allah merahmati keluarga kita, merahmati Indonesia, dan pandemi ini segera berlalu, dan lebih dari itu ada nilai istimewa yang Allah berikan kepada kita lewat berbagai peristiwa yang Allah berikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hajah Umi Marfu'ah SAG yang telah berkisah kepada kita semua. Untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf untuk kita waktu sudah pukul 15:15. Mari acara kita itu bersama-sama dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak hamka buka baik. Bagus. Kapan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Emang mana suara nih? Ya, gitu.